Kemudian di dalam hidup manusia Allah akan uji dengan 3 ujian. Jadi kita berada di level yang mana nih ujian keimanannya? Kita sebagai orang Islam jangan-jangan diuji baru setipis tisu udah berkeluh kesah kepada Allah, ya Allah ujiannya berat banget. Padahal ujian itu hanya sedikit sekali. Yang pertama ujian yang pertama jenisnya yaitu yang baksa ringan. Ujian diberikan kesusahan oleh Allah, diberikan penderitaan yang menganggap kita yang dulunya misalnya males banget datang ke masjid, kemudian dapat hidayah hadir mau datang ke masjid, yang dulu boro-boro mau datang ke majelis, kemudian alhamdulillah datang, itu pun akan Allah uji. Tiba-tiba hujan, datang nggak ya? Baru hujan, baru mau mulai hatinya tersentuh untuk pengen datang ke masjid, pengen datang ke majelis, tiba-tiba hujan. Iman baru tumbuh langsung diuji. Bulan depan aja lah, nanti aja lah. Berarti imannya masih baksa, masih ringan, dan ujiannya pun ringan. Kemudian ujian yang kedua baksa iwal dharra, naik level, yaitu menengah, naik dikit, kesulitannya mulai ke fisik. Kemudian seperti misalnya cuman gerimis kalau kita mau ke majelis, tiba-tiba makin besar hujannya, ya tadi udah niat, hujannya tambah gede ya, enaknya tiduran. Ujiannya semakin naik semakin besar ujiannya. Ada juga contoh ujian celaan, tumben dia mau ke masjid, biasanya di rumah aja tuh nonton TV, dapat wangsit dari mana? Wah, ujiannya hinaan Allah, biasanya juga nongkrongnya di sana, tumben mau ke majelis, hinaan. Itu baru naik level, diujinya pun sesuai dengan tingkatannya. Dan ada tingkatan yang terberat adalah wazulzil, yaitu tingkatan yang paling berat. Ujiannya itu antara putus asa atau sabar. Biasanya itu ujian yang level tinggi. Hujan deras tetap dilibas datang, kepleset, kotor bajunya, diuji lagi, kira-kira apa yang terjadi? Makanya ada kisah seorang pemuda yang dulu itu dia pengen datang untuk sholat subuh, hanya saja zaman dulu gelap gulita, sehingga dia maksa hadir. Pas hadir kepleset jatuh. Apakah berhenti? Dia balik lagi ganti baju. Yang kedua kalinya sedikit jauh kepleset lagi, kotor lagi. Apakah dia berhenti? Dia balik lagi ganti baju lagi. Nah, yang ketiga tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang membawa lampu. 1, 2 jatuh, tidak ada yang memberikan lampu. Singkat cerita diantarlah sampai masjid. Sebelum masuk, kenapa ini kok tadi saya jatuh yang pertama dan yang kedua tidak ada, yang ketiga kalinya aku mau berangkat ke masjid untuk datang sholat tiba-tiba ada. Ternyata kakek ini iblis, setan yang menggoda. Kenapa kakak nganterin? Saya nggak mau satu kampung dosanya diampuni oleh Allah. Loh, kok bisa? Jatuh yang pertama dirimu bersih dari dosa-dosanya. Jatuh yang kedua satu keluargamu Allah ampuni. Saya nggak mau kalau kamu jatuh ketiga kalinya kamu masih mau berangkat satu kampung Allah ampuni. Ternyata ujian keimanan selalu ada sesuai dengan kemampuan dalam memahami agama.
Emang yang bujang juga nggak diuji, yang tua nggak diuji, semuanya dapat ujian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekarang saya tanya, siapakah ujian yang paling berat, Bu? Kok nggak ada yang angkat tangan, nggak ngerasa diuji sama Allah? Siapakah ujian yang paling berat di dunia ini? Nabi Ayub pun ternyata masih ringan ya, masih ringan. Tapi termasuk ujian para nabi adalah yang paling berat. Ada seorang tabi'in namanya Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dia punya ayah. Ayahnya itu pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Ya Rasul, manusia manakah yang paling berat ujiannya yang Allah uji? Apa kata Nabi? Al-anbiya'u tsummal amsalu fal amsal. Yaitu ujian yang paling berat adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, dan kemudian lagi yang semisalnya juga. Kita juga bisa ujiannya berat kalau kita imannya sudah level wazul zilu. Kalau kita masih baksa, yang ringan saja ngeluh sama Allah, ya udah diujinya yang ringan-ringan juga sama Allah. Karena Allah pun menguji sesuai dengan kesanggupan hambanya.